Oke, ini as-saba yusibu. Kemudian sifatnya disebut dengan musibah. Musibah. Musib yang menimpanya, taknya menunjuk pada sifat. As-saba itu semua yang kita alami. Jadi bisa terlihat menyenangkan, ya, senang lihat mobil baru, senang, gitu kan? Lihat rumah baru, senang, kan? Lihat yang bagus-bagus, senang. Jadi sebetulnya apa yang kita alami setiap hari itu ma'asobani fahuwa musibah, itu musibah. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau dilantik menjadi seorang khalifah, presiden level sekarang, dalam pelantikan pertamanya itu mempraktekkan ayat musibah. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, paling kiri agak ke atas di mushaf. Quran surah kedua ayat ke 156. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi kata musibah pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Alladzina yaitu orang-orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina ini umum bentuknya. Ismun mausulun yadullu ala jam'il jam'iyah. Ya, konjungsi kata sambung yang kadang menunjuk pada objek atau bahkan subjek, sifatnya umum. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, itu alladzina. Kalau tunggal untuk laki-laki, alladzi. Ya, alladzi jama'a mala wa'ad dada. Kalau untuk perempuan, allati tattali'u 'alal af'idah. Tapi kalau sudah menggunakan alladzina, umumnya bentuk jama' sifatnya. Alladzina idza asabathum musibah, karena ada pakai ta di sini, ininya pakai ta untuk disamakan. Ya. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang hebat itu, kata Allah, orang-orang yang bahagia itu. Ini rumus kebahagiaan, teman-teman. Karena di ujung ayatnya, di ayat 155 di ujungnya, itu Allah memberikan rumus bahagia. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap orang hidup, kata Allah, pasti dia akan mengalami liku kehidupan. Aku akan uji dengan berbagai macam persoalan yang aku desain persoalan ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian cara membacanya. Dikata Allah, saya turunkan ujian ini bukan ingin membuat hidup manusia bermasalah, bukan. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat. Sebab kalau tidak ada persoalan ini, kualitas gak akan naik. Itu sudah rumus, teman-teman. Bukankah anak SD kalau kualitasnya ingin dilihat naik sehingga bisa diterima di SMP, dia lewat ujian dulu kan? Ya kan? SMP ke SMA ada ujian kan? Ujian itu dibuat bukan ingin memberikan beban bagi siswa, tapi untuk mengukur apakah kualitas ilmu dia sudah layak naik atau belum. Maka jika kita bisa merasionalkan hal yang tadi dengan mudah, mengapa konteks kehidupan kita kehilangan rasionalitas kita untuk memahaminya? Maka kata Quran, aku menguji, kata Allah, hamba-hambaku itu mungkin dengan kegelisahan, khauf, gelisah saat akhir bulan belum datang, ya, gajian, gelisah saat kontrak itu tidak kunjung disepakati, macam-macam. Wal ju', lapar, wa naqsi minal amwal, harta mulai berkurang, wal anfus, ada yang diuji dengan sakit, ya, bahkan mungkin ada yang wafat, wat thamarat. Maaf ya, kalau teman-teman lihat thamarat di terjemahan diartikan dengan buah-buahan. Ya, wat thamarat diartikan buah-buahan. Ya, kalau diartikan demikian, nah ini rasanya kurang objektif, kurang adil, karena yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur tidak, kan? Nah, ini dibacanya pakai ilmu balaghah. Buah di sini maksudnya hasil kerja keras sesuatu yang mungkin dirampas orang. Jadi kalau orang nanam sesuatu kan mau raih buahnya kan? Dia tanam dari biji tumbuh sampai ke pohon sampai ke berbuah, tiba-tiba mau panen diambil orang. Anda yang kerja keras, Anda yang bikin presentasi, tapi ketika ikut tender kok orang lain yang ngambil. Itu diantaranya. Tapi poinnya bukan itu. Lihat ujungnya. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar saat menjalani ujian itu.
Jadi ternyata ada orang yang ketika diuji itu malah gembira. Oke, saya bikin rumus dulu ya supaya lebih mudah untuk dipahami. Hidup, ini persamaan Qur'annya, hidup itu pasti bersanding dengan ujian, masalah, persoalan yang didesain untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang hidup yang gak punya persoalan. Ini pun wajahnya tenang-tenang, kayak bahagia, belum tentu gak punya masalah itu. Ya, pasti ada masalah. Kalau kita hidup pasti punya persoalan. Kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya dia gak ingin hidup. Baik, saya mau tanya sebentar, siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Baik, ya sudah gitu kan. Baik, artinya ketika kita hidup akan selalu punya masalah. Hanya Allah memberikan rumus bagaimana meringankan persoalan itu sehingga sebelum kita alami terasa ringan. Di banyak orang yang berat menerima masalah itu bukan karena masalahnya, karena dia tidak belajar solusi bagaimana meringankan persoalan itu sebelum dilalui. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, aku berikan berita gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang saat dapat masalah malah gembira. Umumnya kan orang gelisah, ini gembira. Nah, bagaimana rumusnya gembira ketika ada masalah? Di rumah tangga ada masalah, malah gembira gitu kan. Dihadapin anak ada masalah, malah kita hadapin dengan gembira. Di kantor ada proyek banyak masalah, dihadapi dengan gembira. Jadi Allah memberikan ajaran pada kita, ini aku berikan sebuah rumus, kalau diterapkan maka sesulit apapun persoalan akan dihadapi dengan kegembiraan. Sederhana, namanya sabar. Sabar. Tapi apa itu sabar? Belum selesai. Ini sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menunggu tanpa aksi. Sabar itu bukan menyerahkan persoalan tanpa tindakan. Diteruskan di ayat 156-nya. Perhatikan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibah. Ini tafsirnya. Sabar itu yaitu sebuah sikap yang ketika kita menerima apapun dalam hidup, maka yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirkan keyakinan dan komitmen pada jiwa kita, maka sebetulnya semua yang kita alami ini semuanya milik Allah. Kalau prinsip itu sudah ada, Anda nggak akan kecewa. Misal, kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika dilantik, padahal itu kedudukan prestisius, tinggi, di seorang pembesar yang menguasai belahan dunia. Maaf, kalau presiden di Indonesia hanya untuk Indonesia, di Malaysia Perdana Menteri hanya untuk Malaysia. Tapi ini mewakili wilayah yang sangat luas. Afrika di utaranya, dari mulai membentang dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, nyebrang ke Sisilia dekat, kemudian ke Italinya, ada ke Asbania sekarang jadi Spanyolnya, kemudian juga ke wilayah Asianya, ya sampai masuk ke wilayah Nusantara. Kalau bicara wawasan Nusantara itu sudah lebih luas. Artinya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina bagian selatan, Thailand bagian selatan, Rakhine jadi Rakhine sekarang, termasuk Papua New Guinea kesananya. Itu masuk dalam wilayah itu. Harusnya kan jadi kebanggaan. Tapi apa yang diucapkan pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau merasakan bahwa semua ini hanya titipan dari Allah. Makanya orang yang merasa dititipi ketika kehilangan pun tidak akan kecewa. Anda dapat titipan mobil, tuh belajar dari tukang parkir, dapat titipan kan? Dia nggak merasa memiliki. Jadi begitu mobil Ferrari pun pergi, dia nggak merasa menyesal. Aduh Ferrari. Nggak harus foto-foto juga karena merasa bukan miliknya, ya kan? Nggak harus bikin status di depan mobil orang gitu. Karena merasa semua ini diserahkan kepada Allah sehingga nggak ada kekecewaan. Harta juga begitu. Anda dapat, maaf ya, dapat tambahan misalnya, innalillah, semua milik Allah. Jadi sebetulnya kalimat ini itu bukan sekedar kalimat-kalimat, mohon izin maaf, yang hanya dilekatkan pada hal yang terpandang kita itu tidak menyenangkan. Kematian baru innalillah. Kecelakaan baru innalillah. Kenapa pada aspek yang terlihat menyenangkan tidak ada kalimat itu?
Sehingga karena kalimat itu tidak bersemayam di dalam jiwa, banyak orang kecewa. Kehilangan sesuatu, kecewa, marah, berselisih. Padahal hakikatnya dia nggak punya. Pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang selalu diajarkan pada dirinya prinsip ini, semua milik Allah. Allah berkehendak bisa diganti. Allah berkehendak bisa ditukar. Allah berkehendak bisa diambil. Jadi semua keadaan ini akan membuat diri dia lebih kuat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya, kenapa kalimat innalillahi sering dilekatkan pada hal yang terasa kurang menyenangkan? Karena pada saat itulah titik manusia merasa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang dekat dengan Allah itu saat sakit, saat ada musibah. Karena itu kalimat ini lebih banyak dilekatkan pada yang tadi. Yang wafat, yang sakit, yang kecelakaan, muncul itu. Kenapa? Karena dengan keadaan itu dipaksa oleh Allah untuk menyebut namanya. Bukankah orang yang sakit semakin parah sakitnya semakin ingin mendekat kepada Allah, ingin berdoa, ingin minta, ingin sesuatu. Jadi kalau sudah dipaksa sampai keadaan itu belum tersebut nama Allah di lisan kita, berarti ada sesuatu yang salah dalam jiwa kita. Karena itu, sekalipun bagi seseorang misal diuji dengan apapun bentuknya, dia akan gembira. Alhamdulillah, banjir yang terlihat, sebetulnya anugerah saja air datang. Tinggal bagaimana mengatasinya, mencari solusinya, diatasi dengan nyaman. Sudah ayo bersihkan, sudah rapikan saja. Alhamdulillah yang dilihat semua baik. Main perosotan, main pel, narik jatuh aja. Saya lihat tuh kemarin jadi saya main tarik-tarikan itu untuk menyenangkan teman-teman aja. Cuman celakanya saya kebagian narik yang lebih gede gitu. Jadi begitu saya tarik saya kepleset. Tapi saya belajar, orang lebih suka melihat saya kepleset dibandingkan saya ceramah. Saya ceramah yang lihat 40.000 orang, saya kepleset 1 juta orang gitu. Jadi kita saling mendoakan semoga dan kita bantu. Maksud saya kita doakan teman-teman yang ada musibah kena banjir, tapi kita pun bergerak membantu, mendorong dibandingkan kita mencela, mencaci. Ini nggak bisa begini, apa solusinya? Nggak ada hasilnya. Lebih baik kita bergerak, doakan sahabat kita, dorong, bantu, yang punya wilayah kita bantu, dan itu akan jadi solusi dalam kehidupan. Dan semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Ya pada saat kita pulang dan tidak membawa apapun. Ya, saya punya pengalaman kemarin di Bekasi. Saya ajarkan satu doa. Ini dari Al-Quran. Tapi dibacanya harus dengan penuh keyakinan. Karena kalimat Qurannya pakai iman. Quran surah ke-11 ayat 48. Ini doa yang diajarkan oleh Quran saat terjadi banjir bah. Mudah-mudahan airnya tidak masuk ke tempat kita. Ya. Quran surah ke-11 Hud ayat 48. Qila ya Nuh bitta bisalami wa barakat. Ada ayatnya? Lalu difirmankan, disampaikan kepada Nuh alaihissalam, Nuh cepat naik ke atas bahtera itu dengan penuh keselamatan. Dan kalimatnya nakirah, general, umum. Salam wa barakat dan semua keberkahan. Fokus baik-baik. Sedikit ya. Nabi Nuh itu kan dapat ujian dari Allah, ditimpakan hujan beruntun terus, yang nggak berhenti berhari-hari, sampai airnya naik. Tapi beliau telah siapkan dengan bahtera. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bahtera yang dipahami dengan kapal semata. Di situ tempat beliau beraktivitas, tinggalnya di situ, keluarganya di situ, kebutuhan makannya, akomodasinya, konsumsinya di situ semuanya masuk dalam satu tempat. Ketika mulai masuk, Allah memfirmankan kepadanya dan mengajarkan pada kita lewat Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Qila ya Nuh bilt. Dikatakan, firmankan kepada Nuh, naiklah ke bahtera itu bisalam, dengan penuh keselamatan. Kalimatnya menggunakan tanwin, bisalamin. Tidak menggunakan alif lam. Ya. Bisalam. Ini ada yang tulisnya begini. Ya. Ini umum. Kalau umum, kaidah tafsirnya maka dia tidak dibatasi. Maka ada yang menafsirkan begini, bisalamin, selamat dari terpaan air itu. Jadi airnya nggak naik ke bahtera itu. Makanya ketika anaknya yang Kan'an itu, dia ingin mengatakan, Sa'awi, saya akan naik bapak ke tempat yang gini, ila jabalin, ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung, yang di situ air nggak nyampe. Kata bapaknya, sekarang nggak ada yang bisa tidak teraih oleh air, semua akan nyampe kecuali di sini.
Jadi yang tinggi pun bisa kena. Posisi bahtera Nabi Nuh pada saat itu, airnya belum naik tinggi, Pak, Bu. Jadi kalau kita lihat misal di sini gunungnya, di sini air segini, volumenya, di sini kapal bahteranya. Air baru segini. Anaknya diminta oleh bapaknya, Nuh cepat naik ke sini, irkam ma'ana, ya bunayya irkam ma'ana. Nak, cepat naik sini. Kata anaknya, Pak, saya mau naik ke tempat yang tinggi ke sini. Gak akan nyampe air ke sini. Kata bapaknya, pada hari ini gak ada tempat yang gak bisa dijangkau air. Naik aja ke sini. Bapak telah siapkan. Anak tak peduli. Yang paling menarik akan ada posisi ketika keadaannya cukup rendah itu, ada tempat-tempat yang gak bisa ditembus air. Bisalam, selamat dari air. Bahkan sampai air naik pun ini gak masuk. Kalau kapal jelas, hukum Archimedes kan mengatakan kan, sebuah massa yang benda massanya itu lebih ringan tentu akan terangkat kan. Ini akan naik, jadi ingin tenggelam, ini naik. Tapi kalau kondisi sekarang, kenapa ayat ini diawali dengan kalimat Bapak kepada anak naik sini? Ini salah satunya ingin menunjukkan di tempat yang berbeda, di dimensi yang tidak sama, mungkin terjadi air bah yang sangat dahsyat, tapi tidak bisa menyentuh bahkan yang paling rendah dibanding tempat tinggi. Masih ingat tsunami di Aceh? Kok bisa ada satu masjid yang rendah, air nggak masuk? Sementara tempat tinggi itu bisa hancur. Kemarin kejadian di Bekasi, itu ada masjid Al-Ihsan yang sebagian teman-teman pernah ke sana. Itu Pak Ibu dari satu komplek cuman 2 tempat yang airnya nggak masuk. Alhamdulillah Allah jaga. Satu rumah Allah di masjid, kedua saya yang bacakan ayat tadi. Di rumah saya nggak masuk sama sekali dan air itu rumah saya bahkan lebih rendah dibanding tempat yang lain yang tinggi. Tapi yang saya luar biasa rumah Allah. Itu teman-teman di sini ada area sholat. Di belakang area DKM di sini, ini lantai di sini sudah tinggi sekali. Air naik ke sini, yang saya kalau sejalan itu posisinya segini, saya turun ke jalan. Di begitu air naik, saya keliling komplek untuk memetakan siapa yang nggak bisa keluar, siapa yang bisa ke masjid. Jadikan masjid sebagai posko. Kami keluar, putar. Itu sampai di masjid, masjid itu ada posisi rumah yang lebih tinggi dari masjid. Tapi yang paling menarik, air naik ke bagian DKM, ke belakang, masuk. Dan posisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan ruang utama sholat. Tapi ketika airnya sudah mau masuk ke tempat sholat ini, balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nggak pernah masuk, sampai air itu surut sampai sekarang. Ini yang paling menarik. Nah, jadi, tapi ini mesti diikuti oleh 2 hal. Lihat ayatnya. Pertama, wabarakat, jamak dari berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau Anda hartanya ingin dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga oleh Allah, sering-sering berbuat baik. Sering-sering berbuat baik. Derma pada orang, perhatikan tetangga, ya, banyak tingkatkan amal soleh. Kemudian bacakan doa tadi dengan iman, karena di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat iman. Jadi yang ingin saya ajarkan, jadi dibandingkan kita mengeluhkan persoalan yang tidak melahirkan solusinya, lebih baik kita berikhtiar yang setidaknya memberikan kelapangan kepada jiwa. Jelas ya? Ini bagian pertama. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang teman-teman sedang diuji diberikan kenyamanan, kelapangan, dan kita bisa melihat dari situ untuk diuji beramal soleh apa yang bisa kita lakukan. Ini peluang kita bersama untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Hari ini spesial. Saya ingin ambil 30 menit untuk meneruskan pelajaran. Setelah itu kita diskusi, ada waktu 1 jam. Kalau teman-teman ingin tanyakan, baik di dalam materi yang telah kita bahas, ataupun di luar persoalan yang pernah kita kaji, kita bisa diskusikan. Berikan saya sementara sekitar 30 menit untuk menyempurnakan dulu bahasan kita. Setelah itu kita lanjutkan pada sesi diskusi yang bisa mengeksplorasi tema yang mungkin kita kaji. Sepakat? Nah, tinggal sepakat ya. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim pada kajian fikih salat. Sekarang kita sampai pada bagian ketiga terakhir dari pembahasan fikih salat, yaitu bagian tahiyat. Ya. Nanti bagian tahiyat 1. Yang kedua, doa sebelum salam. Ini posisi nomor 4. Saat benar dikerjakan, maka Allah seketika akan mengabulkan doa yang dimintakan. Jadi saya pernah ajarkan ada 4 posisi dalam sholat. Kalau benar cara mengerjakannya, maka seketika doa bisa dikabulkan tanpa tertunda. Yang 3 sudah saya bahas saat berdiri. Teman-teman yang baru bergabung, mohon bisa mengecek rekaman video di teman-teman musyawarah atau juga di tim kami nanti untuk di review dari situ. Yang kedua saat ruku,
Saya sudah bahas dengan dalilnya, teorinya dan contohnya. Ketiga saat sujud. Kita telah uraikan bahkan diulang sampai 2 kali di pertemuan lalu. Dan yang keempat sesaat sebelum salam. Ini materi kita nanti yang akan datang. Kemudian bahasan terakhir yang ketiga, amalan pasca sholat. Apa yang dikerjakan saat setelah salam. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, amalan apa yang dituntun oleh Nabi untuk dilakukan. Yang saat dikerjakan, saat itu pun ada bonus doa bisa dikabulkan. Yang menarik, Nabi langsung mengajarkan doanya. Di begitu doanya akan dikabulkan, apa yang harus dibaca? Nah, nanti ada bacaan yang saat dibacakan, maka turunlah berbagai kemuliaan. Yuk kita mulai bahasan untuk 3 bagian terakhir. Bahasan tahiyat. Bismillah. Buka Quran surah keempat ayat 86. Jazakallahu khair. Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Di mushaf standar paling kanan sebelah bawah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ada ayatnya? 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Ada? Oke. Itu kata pertama tahiyat disebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan kita sekarang bab tentang tahiyat dalam salat. Pertemuan lalu kita sudah belajar cara duduknya kan? Masih ingat? Iftirash dengan tawarruk. Baik, sekarang fokus teman-teman. Saya sudah ajarkan tentang duduk iftirash, tentang duduk tawarruk. Di pengantar saat duduk di antara sujud, ya. Duduk di antara 2 sujud. Sekarang penjelasan itu akan terbawa kembali ke pelajaran tahiyat kita. Saya akan jelaskan dulu pertama makna dari tahiyat itu apa. Plus dengan esensi atau hikmahnya. Kemudian caranya seperti apa? Apakah tawarruk atau iftirash? Apakah tangannya ditelunjuk diangkat kapan? Apakah digerak-gerakan atau tidak? Kalau digerak-gerakan seperti apa gerakannya? Kapan ditutupnya dan sebagainya. Kemudian bacaannya. Oke. At-tahiyat jamak dari kata tahiyatun. Nih, tahiyat ini bentuk jamak. Plural dari kata tahiyatun, ini singularnya. Tahiyat. Sudah? Bentuk singularnya tahiyat. Artinya secara singkat sekali sebuah bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat atau sikap. Bentuk penghormatan. Bisa berupa kalimat, kata-kata, bisa sikap, atau bahkan sifat. Oke. Di mana ditemukan kata tahiyat dalam Al-Quran? Di antaranya tadi saya tunjukkan Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Ada kaidah dan ini hanya ditemukan dalam Al-Quran. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab dan kadang sering saya lihat, saya bandingkan dan Masya Allah tidak ada keindahan yang paling sempurna kecuali dalam Al-Quran. Wa idza huyyitum bitahiyatin, tahiyatin, ditemukan ayatnya. Jika Anda diberikan penghormatan oleh orang, jika diberikan penghormatan, bisa berupa kalimat. Ya. Misal, dalam Islam sempurna sekali, mencakup semua aspek kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalimat tahiyat sempurna dan hanya didapatkan dalam Islam. Itu kalimat penghormatan, teman-teman, Pak Ibu. Assalamualaikum itu lebih daripada selamat pagi, ya, sapaan, greetings. Selamat sore itu kan doa asalnya. Selamat pagi, mudah-mudahan pagi ini Anda selamat. Selamat itu dari kata salam. Salam itu tenang, damai, nyaman,
aman itu salam. Nah, kata dasarnya silmi, frame-nya Islam. Makanya di Quran ada Islam, ada silmi, ada salam. Oke. Islam, Quran surah ketiga, ayat 19. Silmi, Quran surah kedua, ayat 208. Salam, Quran surah 19, ayat ke-15. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang dibenarkan oleh Allah, diridhai oleh Allah, Islam. Itu frame-nya. Kalau kita sudah masuk Islam dengan syahadat, diminta menunaikan tuntunannya. Jadi kalau sudah masuk Islam kan syahadat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, saya bersaksi yakin dengan Allah tanpa ragu. Yakin tanpa ragu disebut iman. Orangnya mukmin, pekerjaannya aman, amanu. Maka orang yang sudah masuk Islam disebut amanu. Quran surah kedua ayat 208. Paling kiri pertengahan. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah beriman, udkhulu fis-silmi, bukan Islam lagi. Praktekkanlah tuntunan Islam itu di dalam Islam, karena Islam itu frame-nya. Kita buka kemudian pintunya, kita masuk. Ada aturannya, maka semua tuntunan jadi aturan itu disebut dengan silmi namanya. Makanya kalimatnya udkhulu fis-silmi, bukan fil Islam. Kalau fil Islam balik lagi syahadat lagi. Perhatikan diksi Al-Quran yang begitu sempurna. Praktekkan tuntunan Islam itu secara kafah menyeluruh. Ketika diminta sholat, sholat. Puasa, puasa. Jangan sholat tapi nggak puasa, ya kan? Oke, praktekkan. Jangan sholat tapi nggak mau zakat. Ya, jangan sholat tapi benci dengan jilbab misalnya. Ya, akhwat atau ikhwan. Jangan sholat tapi nggak suka dengan hal-hal yang sifatnya Allah turunkan secara tuntunan Islami. Luas sekali. Oke, jadi di sini teman-teman, tuntunannya disebut silmi. Kalau Anda bisa mengerjakan tuntunan dalam Islam dengan sempurna sesuai batas kemampuan, indah sekali. Kalau belum bisa tahajud 11, jangan dipaksakan dulu. 2 dulu kata Nabi. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Salatul laili masna masna. Kalau Anda ingin memulai salat malam, mulailah dengan 2 dulu. Kalau sudah merasa nyaman, tambah 2 lagi. Kalaupun khawatir saat mengerjakan itu, fajar tiba. Sekarang fajarnya misalnya 4:25 misal. Kok bisa 2 rakaat sholat akan tiba fajar? Artinya bangunnya 4:15. Ketika bangun wudhu tersisa cuma 5 menit lagi. Sholat aja 2 rakaat. Witir 1. Wa idza khasya ahadakumul fajr. Jadi ada orang yang baru bisa bangun jam 4, jangan dicela. Silahkan kata Nabi 2 rakaat dulu, indah sekali. Kalau sudah bisa bangun 3:30, tambah lagi. Itu pun bahasa Qur'annya, Quran surah ke-73, ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang ringan dulu, jangan nekat panjang-panjang. Takutnya besok gak diulangi lagi. Gak apa-apa, bukan aib. Rakaat pertama, qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua, An-Nas. Witirnya qul huwallahu, gak apa-apa. 3 qul sekalian. Nanti kalau sudah nikmat terbiasa, tambah ad-duha besoknya. Sampai Anda merasakan kenikmatan luar biasa, silahkan 1 rakaat pertama Al-Baqarah sampai tuntas. Silahkan. Itu indah. Jadi kalau ada teman kita baru mengenal jilbab, jangan dicela. Anda mungkin sudah duluan, tapi iman dia luar biasa sampai berjuang mengatasi lingkungannya. Itu nggak mudah. Jangan dikira mudah loh. Bagi orang yang berhijrah kemudian untuk merubah kebiasaan tidak mudah. Justru di situ levelnya sudah meningkat. Maka dorong, ajak lagi, gabungkan komunitas. Teman-teman juga demikian. Jangan dikira orang mau datang ke pengajian itu mudah. Mungkin dia baru pemula, tapi boleh jadi derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dibandingkan orang yang telah terbiasa. Makanya ada rumus dalam hadis bahkan di Al-Quran yang saya sering kumpulkan dalam kalimat indah. Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Okay? Nah kalau sudah bisa mengerjakannya dengan benar, maka muncul jawabannya disebut dengan salam namanya. Salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam itu tenang, damai, tentram. Makanya kalau orang belajar Islam dengan baik, dampaknya ke hati tenang. Karena itu semua ibadah dalam Islam melahirkan ketenangan. Baca Quran itu ibadah teman-teman. Kalau enggak percaya, Anda sedang gelisah.
ambil wudu, menghadap kiblat, buka mushaf, baca. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati itu akan tenang. Silakan kalau nggak percaya. Salat bikin kita tenang. Bahkan jangankan salatnya, tempat salat itu membuat kita tenang. Dan puncak kiblat itu di Ka'bah. Makanya orang sebanyak apapun masalah, di depan Ka'bah itu bisa hilang persoalan itu. Keluar air mata aja. Ya Allah, tenang. Malamnya pengen itikaf, nggak mau keluar dari masjid, itu kan? Itu ada keindahan tertentu, nyaman, nikmat. Bahkan tempat sholat pun bikin tenang. Anda pulang kerja, ini rumus sahabat Nabi, itu rata-rata sahabat Nabi itu nggak langsung pulang ke masjid dulu, supaya tenang hatinya. Dia berangkat dari masjid, sholat, minta sama Allah, ya Allah, aku menyiapkan rencana begini, berikan aku bimbingan supaya mudah kemudian menjalaninya. Pulang dari pekerjaan ke masjid, sehingga pulang dari pekerjaan itu aura yang dibawa aura masjid, tenang, bukan aura kantor, aura macet, aura lampu merah, gitu kan? Nyampe ke rumah ya korbannya yang di rumah. Jadi indah, makanya masuk masjid itu lain, tenang, sholat 2 rakaat, enak, duduk bawah AC, saking tenangnya tidur aja. Nah, ini salam. Jadi salam itu damai, tentram, selamat, nyamai. Ditambah ta, kalau sudah pakai ta artinya sifat. Ta dalam bahasa Arab sifat. Salamah. Salamah itu diserap ke bahasa Indonesia menjadi selamat. Selamat itu dari kata salam. Damai, tentram, nyaman, aman. Selamat pagi. Mudah-mudahan pagi ini Anda damai, tentram, selamat, nyaman. Selamat siang, selamat sore. Kita lebih umum, assalamualaikum. Tak terbatas dengan waktu. Semoga salam semua keselamatan, baik pagi, siang, sore, malam, sampai kapanpun melekat kepada Anda dalam kebaikan. Wa rahmatullah wabarakatuh. Itu kalimat. Ada yang sikap hormat di militer, hormat, ya kan? Baik, ada yang sikap hormat dalam kehidupan di kantor, masuk pimpinan kita hormat, ada yang berdiri, ya kan? Ada yang menyalami, ada yang sifat kejujuran bagian dari sifat penghormatan kepada pekerjaan. Disiplin bagian dari sifat penghormatan kepada apa yang kita kerjakan. Sabar bagian sifat penghormatan pada musibah yang kita alami, sifat. Nah, kaidah dalam Quran, jika Anda diberikan penghormatan dari pihak manapun, maka balas dengan yang lebih baik. Dasar kalimat assalamualaikum, jawab assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah enggak ada lagi, ulangi yang serupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Udah cukup, capek. Sama seperti serupa. Ya, itu kalimat. Nah, sikap juga sama. Ada yang menghormati kita, balas. Di jalan ada orang ngasih, kita jawab, kita hormati. Buka kaca, makasih Pak, hormat. Itu sikap dasar. Orang yang pandai menghormati manusia, lingkungan, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang pandai berterima kasih pada lingkungan, manusia atau sekitarannya, maka dia pun akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah. Nah, ajaran itu dipraktekkan setiap hari oleh kita, dilatih oleh Allah lewat sholat. Dipaksa kita untuk menerapkan ajaran itu. Kalau assalamualaikum kan ketemu dulu. Ketemu orangnya, assalamualaikum. Gak ada orang, gak bisa. Kecuali masuk rumah. Karena ada setan rumah, namanya Dasim. Dasim. Perempuannya Dasimah, oke. Ya kan, kalau mau jadi perempuan tinggal tambah tak kan di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Shaim laki-laki, perempuan ya kan? Dasim laki-laki. Karena Anda kalau masuk toilet kan ada setan laki-laki, setan perempuan kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, setan yang menunggu ruang kosong itu disebut dasim namanya. Ada 9 jenis setan. Nanti kalau udah selesai ini, kalau mau bahas boleh. Nanti saya bawakan kitabnya. 9 jenis setan. Setan wudu namanya walhan. Ada setan penggoda sholat namanya khanzab. Ada yang menyebut khinzib. Makanya kalau ada orang wudu suka ragu, ini saya udah wudu apa belum dia? Itu walhan. Ada setan pasar, Bu. Ada. Makanya kalau pulang dari mall nyampe rumah suka keinget dia. Ayah tahu nggak tadi tas itu yang mama dapat, bagus banget ya. Suami Anda bilang, "Ma,
tas kita pun yang sekarang ada itu lebih baik. Jangan lihat tas, yang penting isinya bisa membawa kita ke surga. Iya Pak ya, yang penting bisa ke surga. Tapi yang tadi juga bisa ke surga kok Pak. Nah, itu tandanya setan pasar ikut ke rumah. Dia ikut bawa. Makanya cara kita masuk ke dalam rumah saat tidak ada orang pun, itu diajarkan oleh Nabi ucapkan salam. Itu salam di situ bukan menghormati tapi mengusir setan atau jin yang tak baik yang mungkin ada di dalam ruangan. Begitu dibuka ucapkan assalamualaikum. Hadis yang mengatakan jika Anda ucapkan assalamualaikum maka setan akan langsung mengatakan kita tidak punya tempat menetap di sini. Ya, karena yang didoakan selamat sedangkan setan enggak selamat. Setan kan dijamin dikutuk tidak selamat. Makanya kalimat salam hanya bagi makhluk yang selamat saja. Tapi kalau Anda tak ucapkan masuk aja, enggak ada ucapan assalamualaikum, maka setan akan berkata dalam hadisnya kepada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Dibiasakan ya, masuk kamar, ruangan, gudang apa aja, assalamualaikum, nggak apa-apa. Ya nggak dijawab normal, ada jawaban ya lari. Ya. Ya. Saya ajarkan itu termasuk pada anak saya dari sejak dia kecil. Sekarang yang besar itu dia mau 7 tahun. Dari sejak 3 tahun saya ajarkan. Kakak setiap masuk kamar manapun ucapkan assalamualaikum. Kenapa Bu ya? Karena ada setan yang suka mengganggu bahkan datang dalam mimpi. Itu yang kakak suka mimpi buruk, setannya namanya dasib. Ucapkan assalamualaikum. Dia langsung pergi ke kamar, dia praktekkan. Assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya langsung. Oke. Nggak apa, yang ini nggak usah. Syukran. Ini Mas, nanti kalau ada lagi saya. Oke, fokus sebentar. Jadi prinsipnya kita dilatih setiap hari untuk saling menghormati. Makanya saya katakan orang Islam itu udah khatam toleransi. Orang Islam itu udah pasti saling menghormati. Jadi kalau ada orang Islam hanya pandai mencela saja, itu dipertanyakan. Kenapa? Karena kaidah tahiyat ini dibawa dalam sholat, dilatih tiap hari. Dan kita ucapkan di awal saat kita mengucapkan dalam kondisi kita duduk itu kalimatnya at-tahiyyatu lillah. Oke, yuk kita lihat. Disebut langsung tahiyat. Bahkan dijamakkan. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Di sini kenapa kalimatnya dijamakkan? Karena di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dampak kebaikan yang banyak ketika kita bisa mempraktikkan nilai-nilai kehormatan dalam kehidupan. Yuk kita tuliskan. Ada sekitar 7 sampai 9 jenis bacaan dalam tahiyat. Saya masuk ke bacaan dulu ya. Saya bacakan yang populer dulu, yang paling populer. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama semua. Yang kedua, at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibah. Bedanya hanya di sini saja, kesananya sama semua. Saya mohon izin, saya tuliskan dulu. Nanti insya Allah teman-teman, ini materinya saya ringkaskan. Saya sudah ada dalam bentuk PowerPoint sebetulnya. Cuman saya minta teman-teman ingatkan, tapi tidak ada yang nyampaikan untuk saya emailkan. Setelah ini ya, saya emailkan, nanti tolong dikirimkan ke teman-teman semua. At-tahiyyat lillah, satu. Yang ini ya. Ya. Jazakallah khair. Ke bawah sini. Ya. Cukup, makasih. Syukran. Sudah? Versi pertama. At-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibah. Saya kasih titik 3 karena nanti semua versinya sampai di sini sama semua. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Sama semua. Bedanya cuma di awal saja. Yang kedua, versi kedua. Ya, antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud dua-duanya sama.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Dua-duanya diajarkan Nabi ya, ingat. Keduanya yang populer, ini saya tuliskan yang populer dulu karena waktu kita terbatas. Ini keduanya diajarkan Nabi. Keduanya sahih. Enggak ada hubungan sama NU dan Muhammadiyah. Zaman Nabi belum ada, dia. Enggak ada dengan kelompok tertentu. Semua sama, tinggal mana yang mau kita pilih. Cuma esensi yang harus kita pahami. Perhatikan baik-baik. Masih ingat ini bentuk jamaah atau tunggal? Yang ini? Jamaah ya, tunggalnya ini kan? Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita sholat, kita katakan pakai alif lam. At-tahiyyatu, lalu menggunakan kalimat Allah lillah. Ini pasti ada nih. Walaupun mau ditaruh di sini atau di akhir, seperti yang ini. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Mesti ada kalimat ininya. Sekarang perhatikan baik-baik. Alif lam yang terletak di awal kalimat tahiyat ini disebut di ilmu nahwu gramatikal bahasa Arab dengan alif lam istighraq. Seperti alif lam dalam alhamdulillah. Artinya menunjuk pada satu hal yang luas tanpa batas, komprehensif. Diterjemahkan dengan kata segala atau semua. Seperti kita katakan alhamdulillah, semua segala pujian hanya milik Allah. Oke. Sekarang fokus at-tahiyyat, maka cara menerjemahkannya semua bentuk penghormatan itu. Segala bentuk penghormatan itu kalaupun ada lillah, maka semuanya arahkan kepada Allah. Agungkan Allah. Jadi kalaupun kita mendapatkan penghormatan, hakikatnya yang kasihkan Allah. Kalau Allah tidak melembutkan orang di hadapan kita untuk menyapa kita, dia nggak akan menyapa. Kalau Allah tidak menjadikan kita mendapat kedudukan itu, nggak akan jadi. Kalau Allah nggak titipkan harta, untuk dengan harta itu kita diangkat derajat di masyarakat, nggak akan jadi. Karena itu pada hakikatnya semua penghormatan itu akan kembali kepada Allah. Karena Allah yang telah tetapkan. Karena itu, ini ajaran dalam Islam, jikapun ada yang menghormati kita, karena harta kah, karena ilmu kah, karena kedudukan kah, maka arahkan semua penghormatan itu kepada Allah. Jangan disimpan di sini. Karena kalau disimpan di sini itu yang paling bahaya. Itu yang bisa menyebabkan sombong dengan kedudukan, riya dengan harta. Bahkan ilmu. Karena itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disanjung karena kedudukan tingginya, bisa menaklukkan awan kinton dan lain sebagainya, bisa menggerakkan dan mengatur jin, bisa mengekang setan, bisa bicara dengan semut, ya, dan seterusnya dengan burung. Maka ketika dipuji dihormati apa kalimatnya? Hadza min fadli rabbi. Ini semua karena Allah. Kalau Allah nggak tetapkan, saya nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan semua bentuk pujian, semua diserahkan kepada Allah. Semua lillah, lillah, lillah. Bahkan merendah diri. Coba di Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah. Ketika beliau ditanya oleh 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an, bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana keadaan salat malam Nabi. Kaifa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail? Apa dijawab Sayyidah Aisyah? La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanyakan bagus dan panjang bacaan beliau. Saya aja kadang enggak kuat. Pernah saya kemudian mengenai bagian tangan itu dengan kaki Nabi, terbangun. Saya melihat sudah bengkak. Begitu beliau salam, saya tanya, "Ya Rasulullah, bima ma'na bima hakadha?" Kenapa mesti seperti ini? Alam takun madmunan, dihormati, dipuji. Bukankah engkau sosok yang sudah dijamin surga? Alam takun ma'suman, bukankah engkau sosok yang dijaga dari maksiat? Enggak pernah salah, dijaga. Apa jawab Nabi? Nabi turunkan statusnya dan menaikkan Allah. Afala akunu abdan syakura? Aisyah, aku ini cuma hamba. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur dengan semua titipan itu? Saya berikan satu berita yang mungkin belum pernah ditemukan di yang lain. Ini
Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang menghimpun semua mukjizat dari Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman tadi bisa bicara dengan semut, dengan hewan. Nabi Muhammad pun demikian. Kan jangankan hewan, dengan tumbuhan bicara. Ketika beliau naik ke atas mimbarnya, pohon kurma, pelepah kurma itu yang jadi bagian mimbarnya, tiba-tiba kemudian menangis ketika mihrab akan dipindahkan. Kata Nabi, kenapa engkau menangis? Aku khawatir engkau tidak menginjakku lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau akan bertahan di sini atau ingin bertemu aku di surga? Aku ingin dihidupkan di surga nanti. Maka kemudian dia memilih dengan surganya, dikuburkan di situ, diganti jadi mihrab baru. Nabi bicara dengan pelepah kurma yang bahkan sudah tidak ada. Dalam riwayat Nabi pernah bicara dengan keledai. Beda versi dengan riwayat Syiah. Ketika masuk menemukan sebuah keledai, ditanya oleh Nabi SAW, sedang berdialog. Kata keledai itu, aku adalah keledai yang memang siku ditumpangi oleh para nabi sebelumnya.